Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Kopi Sachet semua, jumpa lagi bersama tim Kopi Sachet Channel dalam acara sore hari ini yang sangat terang benderang ya. Dari tadi pagi, hari ini hari pemilu ya, pemilu raya tanggal 14 Februari yang katanya Valentine's Day. Itu ya, dari tadi pagi mendung banget lah. Ini baru setelah ini adzan asar barusan ya, kita saksikan suasana sangat panas. Nah, ini adalah kesempatan untuk mengumbar kalkun yang dari tadi pagi hanya bisa di dalam kandang dan makan di dalam kandang ya. Nah, ini saya akan mencoba ngasih makan yang sudah saya buat fermentasi. Jadi saya mencoba dengan air hujan. Air hujannya saya buat air menjadi fermentasi dengan EM4 ditambah dengan gula ya. Nah, itu kemudian saya gunakan untuk membuat pakan fermentasi dari bekatul, dari daun pepaya dan ditambah pur ya. Jadi ini komposisinya insya Allah cukup baik, cukup sehat ya, sehingga bisa mencegah penyakit. Nah, saya akan ambilkan dulu, tunggu sebentar ya, wait a minute. Ini ya kawan-kawan Kopi Sachet. Jadi ini adalah fermentasi, pakan fermentasi yang saya beri topping dengan pur kering. Pakan fermentasinya sudah saya buat ya. Kemudian barusan saya beri topping pur kering. Jadi seolah-olah seperti makanan manusia itu kan dikasih topping pakai apa, coklat atau keju kayak gitu ya. Ya, jadi biar makannya lebih semangat. Oke, kita akan lepaskan kalkunnya kembali. Tunggu sebentar ya. Juga ikut makan sini ya, apa-apa ikut makan aja. Kalau jangan naik nah, makan nah, makan enak itu ya. Ya, kita agak dekat ya. Itu yang satu sedang dalam masa pengobatan ya, yang warnanya agak kecoklat-coklatan itu paling kiri berarti ya kalau dari sisi sini. Itu sedang masa pengobatan, masa karantina, tapi sudah agak membaik. Jadi sementara saya gabungkan dulu biar dia tidak merasa terkucilkan ya, terbullying sistem.
tapi biar dia membaur, tapi nanti tetap saya karantina lagi karena dia masih mau saya kasih antibiotik. Ya, saya gunakan antibiotik yang murah saja, yang biasa. Nah, yang penting asupan gizinya, asupan makanan tetap dijaga. Yang tadinya hanya ngelentruk, hanya tidak bisa berdiri begitu, sekarang alhamdulillah sudah bisa berdiri kembali. Nah, ini ya, jadi mudah-mudahan dengan keseriusan dalam menangani ini kalkun yang agak meriang ini ya, kemudian nanti dia kembali sehat walafiat, amin. Coba lihat lebih dekat. Iya, kita lihat lebih dekat. Tuh ya, mereka makan pakan fermentasi yang dibuat dari air hujan yang sudah difermentasikan. Jadi ini fermentasinya double ini ya. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bagian dari teknologi pangan untuk ternak ya, yang saya coba sebagai eksperimen karena saya tidak pernah kuliah di peternakan ya. Jadi semuanya ya coba-coba eksperimen sambil melihat ilmu yang di-share teman-teman juga di grup YouTube. Maksudnya bukan grup secara resmi grup ya, tapi saya menonton konten-konten dari kawan-kawan juga, sehingga itu bisa saya pilih, kemudian saya ATM ya, amati. ATM itu amati, tiru, kemudian modifikasi. Nah, saya modifikasi pakainya air hujan ya. Air hujan itu kan kata orang kimia itu bisa untuk membuat air alkali ya. Saya kurang begitu paham kimia juga ya, cuma lulusan S3 sih, SD, SMP, SMA. Ya. Alhamdulillah itu ya, dokoh makannya. Padahal itu bekatulnya itu bekatul halus yang kalau tanpa difermentasi mereka males makannya. Ini ternyata dokoh atau ya doyan ya, makanya doyan banget. Kita lihat ya, alhamdulillah. Semoga untuk pencernaannya juga lebih baik. Kemudian kotorannya itu tidak berbau karena dengan fermentasi tadi ya. Misalnya bau ya tidak terlalu menyengat karena otomatis baunya berkurang. Kalau difermentasi itu pakan akan proteinnya naik 2-3%, kemudian bisa mengurangi bau pada kotoran. Kemudian kandungan dari bakteri baiknya itu, bakteri probiotiknya itu ya, dari E4 itu bisa untuk menyehatkan sistem pencernaan ya. Karena makanan yang sudah difermentasikan itu ya sudah jadi makanan jadi, ibaratnya di dalam pencernaan itu sudah tidak perlu diolah terlalu keras ya. Ya, gilingnya itu udah tidak perlu digiling terlalu berat oleh sistem tubuh, sistem pencernaan ya. Nah, tapi bisa langsung diserap oleh tubuh karena molekul-molekulnya juga semakin kecil ya. Molekul yang ada dalam pakan itu kan menjadi semakin kecil dan semakin mudah diserap oleh tubuh ya. Kita biarkan mereka bebas ya makan. Nah, ini yang agak sakit ini yang agak sakit ini ya, tapi ini temboloknya juga udah besar, makanya tetap banyak dia ya. Ya, cuma kadang-kadang masih agak males-malesan untuk bergabung ya. Dia merasa
dari karantina ya, dia seperti di karantina, tidak digabungkan, makanya agak males. Tapi nanti mudah-mudahan besok sudah lebih baik. Saya berikan antibiotik sehari 3 kali ya, seperti manusia ya, sehari 3 kali ya. Itu hanya sebagai upaya ya, upaya semoga bisa sehat. Seperti yang bronze itu sekarang alhamdulillah sudah lebih sehat ya. Tadinya sakit-sakitan melulu itu, makan antibiotik itu bolak-balik itu, pakai yang herbal juga ya, pakai yang kimia atau obat farmasi itu juga ya. Kelihatannya sudah pada kenyang itu. Jadi makanan fermentasi itu juga cepat mengenyangkan ya, karena memang kandungan proteinnya itu meningkat. Demikian juga dengan kandungan serat ya, serat yang ada di dalam bekatul, kemudian dalam itu daun pepaya, itu kan ada daun pepayanya juga itu. Itu otomatis juga lebih efektif. Ini kita ikhtiar ya. Nah, sebagai peternak kita hanya bisa ikhtiar. Semoga dengan ikhtiar ini ya diridhoi Allah sehingga ternaknya sehat. Betapapun pintarnya kita meracik pakan dengan teknologi pangan ya, untuk ternak itu dengan teknologi pangan, istilahnya orang-orang itu biokimia ya, unsur biologi yang diolah kemudian menjadi kandungan kimiawi, asam amino esensial dan lain-lain. Wis pokoknya sak pinter-pintere kita, kalahnya sama takdir. Kalau Allah menghendaki ternaknya sakit ya harus sampai meninggoy ya, juga tidak bisa dihindari ya. Tapi itu semua adalah sebuah proses ikhtiar tadi ya. Itu pada kesana itu pingin panasan ya. Kembali ke sini lagi ya. Ternyata nyaman di sini mungkin. Udah mulai sembraut ini. Semoga yang sedikit saya sampaikan ini menambah motivasi ya. Motivasi untuk bereksperimen, untuk berkembang lebih baik ya. Contohnya dengan memanfaatkan air hujan, yang kandungan air hujan itu juga luar biasa itu. Kalau dikaji itu istilah teman saya yang ahli kimia itu air alkali ya, dibuat dari air hujan. Nah, campurannya apa saya masih belum tahu, manfaatnya apa saya juga masih belum mempelajari banyak ya. Tapi semua sekarang informasi ilmu itu bisa kita akses dengan mudah melalui medsos ya, melalui AI juga, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Nah itu ya, ada yang sudah lari ke sana jauh, saya ke sana dulu. Iya Ndek. Nah kamu siang gini masa nonton sih Pak? Iya dong, ini sudah sore Ndek, sudah asar. Nah itu kita lihat kalkunya makan. Siapa? Ya itu kalkun nanti dibersihkan ya. Bronze nanti bersihkan.
Nanti dibersihkan ya. Hai. Masa sih? Gak apa-apa Nduk, nanti dibersihkan ya. Oke. Ya, itu Siva ya, anak saya yang suka dengan kalkun. Biasanya ikut mengisi suara ya. Ya, ikut komen-komen yang lucu-lucu. Nah, ini dia lagi ada kegiatan sendiri. Kegiatannya ya biasa nonton HP, nonton short video ya. Saya lama tidak membuat short video ya. Ini cukup lama memang. Tidak bermaksud apa-apa. Saya karena waktunya ya memang waktunya itu sekarang singkat. Alhamdulillah ini ada libur 1 hari, besok udah berangkat lagi ya. Ya ini yang besar nih. Nah ini besar nih ya. Ini alhamdulillah udah gede segini nih. Kalem. Ini yang paling besar ya, yang paling gede nih. Ini jenisnya Black Spanish atau Technoflock. Oke. Biasanya dia mau di pasir. Tapi karena ini pasir basah semua ya, jadi tidak ada yang mandi pasir. Hujanan ceritanya itu, hujannya itu hampir setiap hari. Ini nanti malam kemungkinan hujan lagi, tapi saya manfaatkan lagi air hujan untuk membuat air alkali, air fermentasi ya, untuk membuat pakan fermentasi, dan tentunya minumnya juga minuman fermentasi ya, seperti yogurt lah. Jadi minuman fermentasi itu kan fungsinya seperti yogurt, seperti probiotik gitu ya, bakteri baik, efektif mikroorganisme 4. Jadi ada 3 itu, yang tutupnya coklat untuk peternakan ya, yang pink itu untuk perikanan, yang kuning itu untuk pertanian. Jadi jangan tertukar. Tapi misalkan tertukar pun ya saya kira kemungkinan besar tidak masalah. Soalnya apa? Bakterinya bakteri baik. Jadi untuk organisme itu cukup baik ya. Bukan untuk merusak, itu justru untuk memperbaiki. Tuh, makanya nggak sampai habis, soalnya padat gizi itu. Ya, masih pada makan, tapi itu udah, wah pasti di perut udah kenyang banget itu. Bukan di perut tapi di tembolok ya, di telih. Lebih jelas ya. Tempat kami memang masih banyak pepohonan yang rindang. Ada pohon matoa, ada pohon nangka, ada pohon sawo, rambutan, mangga ya. Jadi ya beginilah, panas tidak bisa menembus langsung ke dalam ya. Tapi itu ada yang memang mencari panas. Nah itu ya, itu memang mencari panas. Itu mungkin mereka ingin merasakan sensasinya ya, meskipun panas sore hari ya, itu mereka mencari panas itu malah ya. Kita perdekat, kita zoom in, itu sengaja nyari panas. Itu nggak mungkin kalau nggak sengaja ya, soalnya yang lain masih tetap makan di sini. Nah, masih tetap makan di sini nih. Nah, ini kan masih tetap di tempat yang adem.
Yang ayam-ayam belum dikasih makan. Ini masih mengutamakan yang halkun. Kita masih mengutamakan kalkun dulu agar tidak di dalam kandang terus, mungkin mereka bete kalau di kandang terus, bete ya, terus lembab. Nah ini kan bisa makan di luar. Makan di luar itu kalau orang sekarang mengartikan healing. Gak pernah saya bahas ya di konten sebelumnya ya, itu salah, tapi salah kaprah. Healing itu proses penyembuhan luka batin karena sesuatu masalah yang terjadi mungkin ya. Kalau di Google-nya mungkin kayak gitu. Nah ini ada yang lari sebentar. Ini aja, makan aja. Bisa warak ta. Wis warak tak lebokno maneh kon. Njok kandang. Gantian ayam cek mangan. Iya ta? Enggak. Mereka masih tetap makan. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, sangat membahagiakan sekali melihat mereka kalkun-kalkun ini semakin besar ya, Duk ya. Apa? Ngomong aja, enggak apa-apa. Orangnya kan udah deh. Nah, Bapak ke sini ya. mana? Iya, oke, nanti ke situ ya. Alhamdulillah ya, membahagiakan sekali melihat kalkun-kalkun ini bisa makan bebas di luar. Masalah ada kotoran itu nanti bisa kita bersihkan ya. Yang penting ya jaga kebersihan, itu an-nadhafatu minal iman ya. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Ya, Anda usah khawatir lah. Dimanapun, di tempat Anda pun sama, pasti mengutamakan kebersihan ya kan. Kalau nggak bersih ya kita sama aja membunuh ternak kita. Benar nggak? Iya dong. Kan akhirnya kan nanti kan bisa timbul penyakit. Makanya nanti kita juga akan membuat tutorial bagaimana membuat disinfektan secara herbal ya. Itu nanti komposisinya saya akan sebutkan, kemudian proses pembuatannya saya akan buatkan tutorialnya nanti ya. Kalau